Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama mari kita panjatkan puja serta puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyelesaikan tugas ujian akhir semester pada mata kuliah Sistem Informasi Manajemen dengan dosen pengampu Ibu Santi Yustini SE MAK. Dan pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang pemanfaatan Sistem Informasi Manajemen sebagai media dalam UMKM. Di mana pada pembahasan kali ini kita akan membahas nih pengertian apa itu Sistem Informasi Manajemen, pengertian UMKM, lalu klasifikasi UMKM. Selanjutnya kita akan membahas pemasaran dan penjualan, lalu keterkaitan Sistem Informasi Manajemen dan kinerja UMKM, kelebihan dan kelemahan Sistem Informasi Manajemen dalam UMKM, dan fungsi serta manfaat Sistem Informasi Manajemen sebagai media dalam UMKM. Pembahasan pertama yang perlu kita tahu bahwa perekonomian Indonesia sangat ditopang oleh usaha mikro kecil menengah atau UMKM. Nah, peran penting dalam penyerapan tenaga kerja, kemampuan inovasi, dan manajemen dalam proses industrialisasi Indonesia diharapkan UMKM dapat memainkan 3 peran, yaitu yang pertama sebagai penggerak bagi pertumbuhan dunia usaha melalui produktivitasnya. Nah, yang kedua adalah sebagai gerbong penarik usaha kecil untuk berkembang menjadi usaha menengah. Dan yang ketiga yaitu sebagai wahana transfer teknologi dan business knowledge bagi usaha kecil. Nah, di mana hal tersebut menuntut pemilik UMKM memiliki pengetahuan manajerial agar dapat mengelola dan mengembangkan usahanya. Nah, di mana pengetahuan manajerial yang memadai memungkinkan pemilik UMKM untuk membentuk sistem informasi manajemen yang dapat membantu mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang terbatas. Selanjutnya mari kita bahas pengertian sistem informasi manajemen. Sistem informasi manajemen yaitu sistem informasi yang digunakan untuk menyajikan informasi yang mendukung operasi manajemen dan pengambilan keputusan dalam sebuah organisasi yang menggunakan suatu sistem berbasis komputer untuk beberapa pemakai dengan kebutuhan yang sama. Nah, para pemakai ini biasanya membentuk suatu entitas organisasi formal. Nah, sama halnya dengan kebutuhan suatu UMKM terhadap sistem informasi manajemen. Nah, UMKM juga membutuhkan kecanggihan teknologi di dalam sistem informasi itu sendiri. Salah satunya adalah peran internet dan peran e-commerce terhadap penggerakan aktivitas dalam UMKM. Nah, tentu saja kedua hal ini akan sangat dibutuhkan gitu dalam UMKM karena akhir-akhir ini hampir segala aktivitas yang dilakukan adalah aktivitas berbasis digital, di mana artinya internet dan e-commerce itu terdapat di dalamnya untuk kemajuan UMKM. Selanjutnya yaitu pengertian UMKM. Nah, di mana UMKM ini berdasarkan Undang-Undang Bab 1 Pasal 1 Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM mendefinisikan UMKM yaitu yang pertama usaha mikro. Nah, di mana merupakan usaha produktif milik orang perorangan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Yang kedua, usaha kecil merupakan usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini. Yang ketiga yaitu usaha menengah, merupakan usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam undang-undang. Nah, selanjutnya kita akan membahas klasifikasi UMKM di mana mempunyai peran yang strategis dalam membangun ekonomi nasional, di mana kebijakan pemerintah ke depan perlu menggabungkan keunggulan lokal atau lingkungan internal dan peluang pasar global yang disinergikan dengan era otonomi daerah dan pasar bebas. Nah, UMKM dapat diklasifikasikan menjadi 4. Yang pertama, livelihood activity, di mana merupakan UMKM yang digunakan sebagai kesempatan kerja untuk mencari nafkah yang lebih umum dikenal sebagai sektor informal seperti pedagang kaki lima. Yang kedua itu micro enterprise, di mana merupakan UMKM memiliki sifat pengrajin tetapi belum memiliki sifat kewirausahaan. Yang ketiga yaitu small dynamic enterprise, di mana merupakan UMKM yang telah memiliki jiwa kewirausahaan dan mampu menerima pekerjaan subkontrak dan ekspor. Dan yang terakhir itu adalah fast moving enterprise, yaitu merupakan UMKM yang telah memiliki jiwa kewirausahaan dan akan melakukan
transformasi menjadi usaha besar. Selanjutnya kita akan membahas pemasaran dan penjualan. Nah, di mana kegiatan pemasaran tidak hanya dibutuhkan oleh perusahaan besar yang telah berkembang, tetapi UMKM pun membutuhkan strategi pemasaran yang tepat untuk bisa mendapatkan pelanggan baru, bahkan mempertahankan pelanggan lama. Nah, di mana pemasaran merupakan ujung tombak dari perusahaan maupun organisasi. Nah, penjualan merupakan salah satu fungsi dari pemasaran atau merupakan bagian dari kegiatan pemasaran. Menurut J.B. Hacker, menyatakan bahwa pengertian penjualan adalah a primary activity that will increase an organization income. Nah, yaitu kegiatan utama yang akan meningkatkan pendapatan organisasi. Nah, penjualan ini sangat penting dan sangat berpengaruh karena suatu pemasaran untuk dapat memasarkan produknya, yaitu dengan cara menjual produk tersebut. Dan apabila penjualan tidak dapat dilakukan dengan baik, maka pemasarannya pun akan tidak berjalan dengan semestinya. Selanjutnya kita akan membahas keterkaitan sistem informasi manajemen dan kinerja UMKM. Nah, di mana penggunaan teknologi dalam UMKM merupakan wujud tindakan perusahaan untuk merespon perkembangan lingkungan bisnis yang makin kompetitif, sehingga menuntut perusahaan untuk mampu meningkatkan daya saingnya tidak hanya melalui pencapaian keunggulan biaya maupun diferensiasi produk, melainkan mampu memberikan pelayanan cepat dan memuaskan bagi konsumen. Nah, hubungan kerjasama yang baik antara perusahaan dengan konsumen maupun partner bisnis dapat dikelola dengan baik melalui komunikasi untuk menjalin kerjasama dalam jangka yang panjang. Nah, penggunaan teknologi internet sebagai media komunikasi merupakan salah satu solusi dalam menjalin kerjasama perusahaan dengan pihak lain terkait dengan perusahaan. Selanjutnya, yaitu kita akan membahas kelebihan dan kelemahan sistem informasi manajemen dalam UMKM, di mana ada beberapa kelebihan sistem informasi manajemen. Yang pertama, yaitu sistem informasi yang dikembangkan sesuai dengan kebutuhan perusahaan, maka akan mengertinya kebutuhan sistem dalam perusahaan. Nah, yang kedua yaitu biaya pengembangan relatif lebih murah karena hanya melibatkan pihak perusahaan. Yang ketiga yaitu sistem informasi yang dibutuhkan dapat segera direalisasikan dan dapat segera dilakukan perbaikan yang menyempurnakan sistem tersebut. Selanjutnya yaitu beberapa kelemahan sistem informasi manajemen. Yang pertama yaitu keterbatasan jumlah dan tingkat kemampuan sumber daya manusia yang menguasai teknologi informasi. Kelemahan yang kedua, pengembangan sistem informasi membutuhkan waktu yang lama karena konsentrasi karyawan harus terbagi dengan pekerjaan rutin sehari-hari, sehingga pelaksanaan menjadi kurang efektif dan efisien. Yang ketiga itu kurangnya tenaga ahli di bidang sistem informasi dapat menyebabkan kesalahan persepsi dan pengembangan discern dan kesalahan atau risiko yang terjadi menjadi tanggung jawab perusahaan. Pembahasan terakhir yaitu fungsi dan manfaat sistem informasi manajemen, bahwa tujuan dibentuknya sistem informasi manajemen adalah agar organisasi memiliki informasi yang bermanfaat di dalam suatu pembuatan keputusan manajemen, baik yang menyangkut keputusan rutin maupun keputusan yang strategis, sehingga sistem informasi manajemen adalah suatu sistem yang menyediakan kepada pengelola data organisasi maupun informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas-tugas organisasi. Nah, ada beberapa fungsi dan manfaat dari suatu sistem informasi. Yang pertama yaitu meningkatkan aksesibilitas data yang tersaji secara tepat waktu dan akurat bagi para pemakai tanpa mengharuskan adanya perantara sistem informasi. Nah, yang kedua yaitu menjamin tersedianya kualitas dan keterampilan dalam memanfaatkan sistem informasi secara kritis. Yang ketiga yaitu mengembangkan proses perencanaan yang efektif. Yang terakhir yaitu identifikasikan kebutuhan-kebutuhan akan keterampilan pendukung sistem informasi. Pembahasan terakhir yaitu studi kasus. Nah, pada studi kasus ini saya mengambil contoh dari kegiatan UMKM daerah Cipayung Jakarta Timur, di mana pemanfaatan aplikasi WhatsApp sebagai media sistem informasi manajemen dalam kegiatan UMKM di daerah Cipayung Jakarta Timur. Nah, pentingnya aplikasi WhatsApp gitu di daerah Cipayung Jakarta Timur ini bukan hanya untuk mengirim pesan dan panggilan. Ternyata aplikasi WhatsApp yang digunakan bisa menjadi salah satu alternatif media sebagai sistem informasi manajemen dalam menjalankan usaha UMKM. Nah, salah satu contoh yang saya temui ada toko Santi Grosir, Quifa Shop, dan Diranda Grosir. Nah, ketiga UMKM ini menjual barang yang hampir sama antara satu toko dengan toko lainnya. Tetapi ketiga UMKM ini tersebut memiliki kelebihan dan kekurangan dalam menjalankan usahanya, sehingga pelanggan dari toko tersebut pun berbeda gitu. Hanya dengan bermodalkan WhatsApp sebagai media sistem informasi manajemen untuk memasarkan produknya, nah ketiga UMKM ini dapat meningkatkan produktivitas usahanya sehingga menghasilkan omset yang luar biasa setiap bulannya bahkan minggunya. Nah, dengan cara
kerja hanya bermodalkan mengirim foto produk dengan deskripsi produk dan harga pada WhatsApp, ketiga UMKM ini tersebut dapat menarik pelanggan untuk membeli dengan harga yang jauh dari pasaran gitu. Nah, ketiga UMKM ini berdampak besar gitu pada perekonomian di daerah Cipayung, Jakarta Timur, di mana dengan adanya ketiga UMKM ini banyak sekali ibu rumah tangga bahkan anak-anak muda menjual barang yang diambil dari ketiga toko UMKM tersebut sehingga dapat dijual lagi dengan harga yang diinginkan oleh yang beli gitu. Contohnya nih ya, dimana misalkan kita ambil satu contoh dari Quifa Shop ya, salah satu ketiga UMKM ini, dimana misalkan dia menjual produk setrika gitu yang harganya 86.000, tetapi misalkan saya sebagai pembeli bisa mengambil di toko tersebut dengan harga 86.000 dan saya bisa jual dengan harga 106.000, maka keuntungan yang saya dapat sekitar 20.000 lah ya dari saya mengambil barang dan menjual barang, itu keuntungannya 20.000. Nah, padahal pada toko UMKM ini cuma bermodalkan WhatsApp gitu. Jadi dia buat WhatsApp, lalu dibuat grup, dan Quifa Shop ini atau UMKM ini dia hanya mengirim foto, deskripsi produk, misalkan dia jual setrika, foto setrika, deskripsi produk, sama harga setrika itu gitu. Nah, jadi sistem informasi yang digunakan UMKM ini adalah cuma hanya WhatsApp aja. Nah, itu salah satu contohnya gitu kan. Bukan hanya salah satu contoh UMKM yang saya beri tadi, tetapi ketiga UMKM ini, Santi Grosir, Quifa Shop, dan Diranda Grosir ini menerapkan aplikasi WhatsApp sebagai media sistem informasi manajemen dengan membuat grup dengan para reseller. Nah, sehingga kelebihan dari WhatsApp sebagai sistem informasi manajemen dalam ketiga UMKM tersebut adalah WhatsApp sebagai sistem informasi yang dikembangkan sesuai dengan kebutuhan ketiga UMKM, maka akan mengertinya kebutuhan sistem dalam ketiga UMKM tersebut, dan biaya pengembangan yang relatif lebih murah karena hanya melibatkan pihak UMKM, di mana aplikasi WhatsApp pun hanya bermodalkan internet, serta WhatsApp sebagai sistem informasi yang dibangun sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan dan dapat digunakan dengan mudah dan dapat dimengerti oleh banyak kalangan. Selanjutnya itu kelemahan aplikasi WhatsApp pada ketiga UMKM tersebut, yaitu pengembangan sistem informasi membutuhkan waktu yang lama karena konsentrasi karyawan harus terbagi dengan pekerjaan rutin sehari-hari sehingga pelaksanaan menjadi kurang efektif dan efisien. Nah, contohnya itu ketika UMKM ini mengirim foto produk sekitar jam 10 malam sampai jam 2 pagi. Nah, dimana waktu ini kan kurang efektif dan efisien. Nah, itu salah satu kelemahan aplikasi WhatsApp pada ketiga UMKM ini gitu kan. Nah, kelemahan selanjutnya itu batasan biaya dan waktu yang kurang jelas karena tidak adanya target yang ditetapkan sehingga sulit diprediksi oleh ketiga UMKM tersebut. Nah, dimana kan ketiga UMKM ini hanya mengirim foto produk dan deskripsi serta harga gitu kan. Jadi belum mengetahui nih target pasar yang bakal beli produk yang dijual itu akan terjual atau tidak gitu kan. Nah, itu salah satu kelemahan aplikasi WhatsApp pada. Selanjutnya yaitu fungsi dan manfaat dari aplikasi WhatsApp yang digunakan oleh ketiga UMKM tersebut sebagai media sistem informasi, yaitu dapat meningkatkan perekonomian di daerah Cipayung, Jakarta Timur, di mana banyaknya gitu kan toko dan ibu rumah tangga mendapatkan penghasilan dari menjual barang yang diambil dari ketiga UMKM tersebut. Nah, bahkan juga ada anak sekolah yang sudah berpenghasilan gitu dari hanya menjual barang yang diambil pada toko ketiga UMKM tersebut, sehingga dapat disimpulkan bahwa media informasi manajemen berdampak besar gitu pada produktivitas UMKM. Nah, seperti itu ya untuk fungsi dan manfaat dari sistem informasi manajemen terhadap dalam media UMKM. Baik, mungkin cukup sekian pembahasan kita pada kesempatan kali ini, yaitu tentang pemanfaatan sistem informasi manajemen sebagai media dalam UMKM. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan dalam pembahasan yang telah saya paparkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.